balik lagi di YouTube channel Lida Ruspita. Di video kali ini kita akan bagikan gimana caranya kita untuk bangun personal branding di social media. Tentunya untuk membangun personal branding ini penting banget ya. Kita bisa dapetin banyak banget benefit, bahkan 10 kali lipat impact yang bisa kita kasih ke orang lain dan juga benefit ke diri kita sendiri. Yang pasti ketika kita udah bangun personal branding, kesempatan-kesempatan, peluang-peluang yang luar biasa itu bakal datang ke kita tanpa kita nyari gitu. Karena kita emang fokus di mengembangkan branding kita sendiri. Siapa sih di sini yang nggak pengen punya audiens yang tepat, terus ketika kita mau jualan apapun ya sesuai targetnya gitu dan lain sebagainya gitu. Tentu itu jadi keinginan setiap orang ya, apalagi mungkin bagi teman-teman yang punya bisnis di social media gitu. Dengan kita bangun personal branding kita, tentu bisnis yang kita miliki juga bakal lebih berkembang juga. Nah, terus gimana cara untuk kita bangun personal branding di social media? Ini hal yang selalu aku sampaikan ketika aku memulai sebuah kelas tentang content creator. Sebelum kita lanjut ke misi untuk kita bangun personal branding di social media, yang paling penting kita harus meluruskan mindsetnya dulu. Ada 2 mindset yang selalu aku sampaikan dan harus diterapkan oleh teman-teman. Pertama itu mindset tester. Teman-teman harus berani untuk nyoba dan juga eksperimen, karena lagi-lagi seorang content creator pemula itu punya privilege yang banyak banget, dimana kita bisa untuk bikin konten sesuka kita dulu. Kita uji coba dulu nih, kira-kira konten mana yang nantinya bagus untuk akun kita. Jadi kalau misalkan teman-teman ngerasa masih belum pede atau nggak mau untuk nyoba, aku harap teman-teman udah bisa meluruskan niatnya lagi dan menerapkan mindset tester tersebut. Mindset yang kedua yang perlu teman-teman terapin yaitu mindset action taker. Kalau teman-teman ngerasa jadi content creator itu harus punya tools yang bagus atau harus punya iPhone dulu atau misalkan harus beli lighting dan lain sebagainya, itu tuh bukan syarat utama ketika teman-teman ingin membuat konten. Karena aku juga banyak nemuin teman-teman yang lainnya, dia udah punya skillnya, toolsnya juga udah bagus gitu, dan lingkungannya juga mendukung untuk dia ngonten, tapi kenapa akhirnya dia nggak memulai untuk ngonten? Karena lagi-lagi habit untuk konsistennya itu yang belum kebentuk, bahkan perfeksionisnya itu yang masih ada, akhirnya nggak berani untuk memulai bikin konten. Mindset kali ini aku harap teman-teman bisa untuk action taker ya, eksekusi dulu apa yang teman-teman ingin buat. Itu yang paling penting. Kalau misalkan teman-teman udah menerapkan mindset tester dan juga mindset action taker, kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu gimana caranya kita bangun personal branding dan menentukan niche yang tepat untuk kita ngonten di social media. Yang pertama, teman-teman harus tahu tujuan teman-teman untuk ngonten itu apa. Aku selalu bilang gitu ya, kita coba analisis deh, kira-kira di akhir tahun nanti teman-teman mau dikenal sebagai apa? Apakah sebagai social media specialist atau beauty enthusiast atau seorang business owner dan lain sebagainya. Itu kita harus banget untuk menentukan di awal kira-kira kita ingin dikenal sebagai apa. Kalau misalkan kita udah tahu kita mau dikenal sebagai apa, kita harus tahu dulu kira-kira kalau misalkan kita sudah dikenal sebagai orang tersebut, apa yang ingin kita capai. Kalau aku tentunya ketika ingin membuat sebuah konten, aku ingin bermanfaat buat orang lain di sekitar gitu, bahkan bisa mengubah pola hidup aku juga gitu dari konten. Dan aku juga ingin bertemu dengan orang-orang yang satu frekuensi dengan aku, yang suka konten juga, bisa juga untuk diundang jadi pembicara dan lain sebagainya. Nah, tujuan-tujuan itu perlu banget untuk teman-teman tulis dan catat kira-kira mau dikenal sebagai apa dan akan dapetin apa aja kalau misalkan teman-teman udah konsisten dibikin kontennya. Konsep ikigai ini yang penting banget dan perlu kita tahu dulu. Ikigai yang aku maksud diantaranya kita harus tahu dulu apakah yang kita bagikan ini bisa mendapatkan value untuk kita atau enggak. Apakah kita membutuhkannya atau enggak. Yang kedua, kita jago atau enggak nih di bidang ini. Suka enggak nih ketika kita bagiin konten soal ini. Jadi balik lagi ya, ketika kita mau membuat sebuah konten, yang paling penting adalah konsistensi. Nah, cara mempertahankan konsistensi ini otomatis kita juga harus tahu kira-kira apakah kita suka atau enggak, terus skill yang kita punya apakah udah mumpuni atau enggak, kira-kira
dunia butuh atau enggak nih, dan bahkan kita dibayar atau enggak. Jadi investasi tenaga, waktu, pikiran, dan lain sebagainya yang kita alokasikan untuk kita membuat sebuah konten dalam berbagai lini itu enggak sia-sia gitu. Jadi kita bisa mendapatkan berbagai manfaat dari situ. Jika kita udah pede untuk konten, skillnya ada, apakah konten kita relevan atau enggak nih dengan keadaan saat ini. Relevan di sini dimana konten tersebut kita suka dan orang lain butuh sama konten kita. Tentunya untuk membuat sebuah konten yang relevan, kita harus menempatkan diri kita sebagai problem solver ke audiens kita. Kita harus tahu dulu permasalahan yang dialami mereka itu seperti apa. Bahkan kita juga perlu tahu apa yang mereka sukai, apa yang enggak mereka sukai gitu. Biar nantinya konten yang kita buat itu sesuai dengan keinginan mereka. Kita harus cari juga kompetitor kita, di mana kompetitor itu bisa kita jadikan acuan gitu ketika kita mau bikin sebuah konten. Kita coba cek deh di kompetitor tersebut audiensnya suka dengan konten yang seperti apa, kira-kira interaksi di dalam konten seorang kompetitor kita itu seperti apa. Nah, kita bisa manfaatin kompetitor kita untuk kita belajar dari situ dan kita eksekusi konten karya kita sendiri. Dan yang terakhir, kita juga harus tahu kira-kira apa yang disukai sama apa yang nggak disukai audiens kita. Itu penting banget ya. Dengan kita mengetahui audiens kita sendiri seperti apa, kita bikin konten yang memang menjawab pertanyaan dari audiens atau keinginan dari audiens, itu akan lebih membuat konten kita tersebar lebih banyak lagi. Bahkan kita bisa mendapatkan audiens yang tepat. Nah, audiens yang tepat inilah yang nantinya akan membawa akun kita bisa lebih berkembang lagi. Jadi gimana nih teman-teman, masih ragu untuk mulai bikin konten? Saranku coba eksekusi dulu aja dan nyoba buat konten apapun yang teman-teman sukai. Jangan lupa untuk support akun ini karena masih baru. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen jika kontennya bermanfaat. Dan see you in the next video. Bye-bye.